Ustadz, mengapa Allah memperlakukan sama terhadap orang kafir dan orang beriman dalam hal dunia? Bahkan ironis, justru banyak orang-orang soleh jauh dari kata sejahtera hidupnya. Sementara orang-orang kafir banyak yang hidupnya sejahtera, Ustadz. Ya. Pertama kita harus memahami makna dunia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia adalah darul bala. Dia adalah kampung ujian dan cobaan. Dia bukan menjadi kampung yang menjadi kecintaan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walah au aliman au muta'allima." Dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat, dan apa-apa yang ada di dalamnya kecuali yang senantiasa berzikir kepada Allah atau melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kita untuk berzikir kepada Allah, atau orang-orang yang senantiasa mempelajari ajaran ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi SAW, dan mereka-mereka yang mengajarkannya. Dan kenikmatan duniawi yang hakiki adalah ketika kita merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ini, siapa yang beramal soleh dan siap dalam keadaan beriman, entah dia laki maupun wanita, mukmin atau mukminah. Allah menjanjikan dua hal. Allah mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah akan menjadikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan menjadikan kepadanya pahala yang jauh lebih besar, lebih banyak daripada apa yang mereka amalkan. Ulama kita mengatakan maksud dari kehidupan yang baik ini adalah kehidupan yang kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki yaitu kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak harus diukur dengan materi-materi duniawi, tidak harus diukur dengan materi-materi yang sifatnya duniawi. Tapi kenikmatan dia merasakan apa saja yang Allah berikan kepadanya, dia bisa manfaatkan dalam ketaatan dan peribadatan kepada Allah. Inilah hayatun thayyibah. Inilah kehidupan yang sangat indah, kehidupan yang sangat baik. Makanya Nabi kita SAW ketika beliau sudah menerima beban dakwah ini, amanah dakwah ini yang sangat mulia, kehidupan beliau boleh dikata terjadi perubahan yang sangat drastis. Dari seorang yang sangat dihormati oleh kaumnya, beliau justru akhirnya dibenci, dimaki-maki, bahkan diusir, diintimidasi, bahkan ingin dibunuh. Seorang yang dikatakan seorang yang terpercaya, seorang amin, seorang yang dielulukan, justru setelah mendapatkan amanah dakwah, beliau ditolak oleh kaumnya. Tapi beliau tidak merasa apa yang pernah beliau rasakan pada masa jahiliyah lebih baik daripada apa yang telah beliau rasakan ketika beliau mendapatkan risalah Islam. Bahkan beliau begitu bahagia kehidupannya dengan kehidupan yang hakiki. Dan inilah yang juga kita dapatkan dari para sahabat-sahabat dan para ulama-ulama yang soleh. Mereka kelihatannya dari sisi duniawi kadang jauh dari kenikmatan, kelezatan dunia yang kita fahami hari ini. Tapi sebenarnya ada hakikat kebahagiaan dunia yang mereka miliki pada hati-hati mereka. Inilah yang dibahasakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala sebagai jannatud dunia, surga dunia yang hakiki. Beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga dunia ini, dia tidak akan merasakan surga akhirat. Apa surga dunia yang beliau maksudkan? Ini juga yang mengungkapkan ini adalah seorang Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari segi ujian-ujian duniawi juga sangat luar biasa ujian yang menimpa beliau.
intimidasi, dan juga beliau sampai di penjara berkali-kali, bahkan beliau wafat di penjara. Namun beliau, ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kami melihat beliau adalah orang yang paling bahagia kehidupannya, paling tenang, paling merasakan kelezatan dalam ibadah-ibadahnya. Bahkan kami kalau punya masalah, kami datangi beliau. Begitu melihat wajah beliau dan mendengarkan wejangan beliau, hilang seluruh perasaan-perasaan gundah gulana yang sebelumnya kami rasakan. Karena kami mendapatkan nasihat yang begitu berharga dari orang yang merasakan kenikmatan dunia yang hakiki. Kenikmatan dunia hakiki, surga dunia adalah ketika kita bisa memanfaatkan dunia ini sebagai ladang kebaikan, ketaatan, dan kita merasakan indahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam ibarat yang lain, Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya para raja-raja, para pembesar, orang-orang kaya mengetahui apa yang kita miliki di hati-hati kita ini, seandainya mereka bisa merebutnya dengan pedang-pedang mereka, mungkin mereka akan merampas dan merebutnya dari kita. Karena para ahlu dunia, pengejar-pengejar dunia yang tidak memahami hakikat nikmat dunia ini, sebenarnya mencari sesuatu yang mereka tidak kunjung dapatkan, mereka tidak kunjung raih. Mereka menyangka dengan mungkin mereka menyangka dengan jabatan mereka bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia, tapi banyak di antara mereka juga justru gelisah dengan itu. Mereka menyangka dengan harta, tapi mereka juga tidak puas, tidak kunjung puas dengan harta yang sudah banyak mereka miliki. Mungkin mereka sangka dengan ketenaran dan seterusnya, tapi mereka kadang ya ada justru tersiksa dengan ketenarannya. Dan banyak lagi, ya mereka pada hakikatnya tidak merasakan kenikmatan tersebut. Seandainya mereka tahu begitu nikmatnya hidup di dunia bagi orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka tentu mereka akan cemburu dengan para hamba-hamba Allah tersebut. Dan itulah ini yang harus kita fahami, bahwa sebenarnya orang-orang yang taat kepada Allah, mereka itu juga telah merasakan kenikmatan dunia. Cuma tidak bisa diukur dengan pandangan ya secara kasat mata, tidak secara fisik yang kita saksikan, tapi hanya bisa dirasakan oleh mereka-mereka yang melakukannya ya dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi juga pernah mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqallahu kafiran syarbatan min ma'." Seandainya dunia ini lebih berat di sisi Allah ketimbang sehelai sayap nyamuk, maka Allah tidak akan mengizinkan orang kafir meminum air walaupun seteguk air saja. Tapi kenapa mereka bisa meminum sebanyak-banyak semaunya, dan mungkin mereka yang justru memproduksi dan yang lainnya? Ya karena dia bukan sesuatu yang mulia atau sesuatu yang berharga di sisi Allah. Apa yang berharga semua dari nikmat dunia yang kita rasakan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kampung akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita manfaatkan semua fasilitas dunia yang halal untuk kita menginvestasi sebanyak-banyaknya di kampung akhirat kelak. Karena itu bagi seorang mukmin, apapun keadaannya, entah dia kaya, maka kaya yang bermanfaat untuk akhiratnya sebelum untuk dunianya. Dia bahagia dengan kekayaannya karena dia menikmati hal-hal yang halal dan dia jadikan sebagai ladang tabungan untuk kebahagiaan akhirat. Dan jika dia tidak memiliki kekayaan yang sifatnya material, menurut kebanyakan orang, pada hakikatnya dia memiliki sesuatu yang paling dikejar oleh manusia hari ini, yaitu kebahagiaan yang hakiki, yang kesenangan yang hakiki, yang tidak bisa dirasakan kecuali mereka-mereka yang merasakan ketaatan dan senantiasa menjauhi pelanggaran-pelanggaran dari Allah Subhanahu dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa memang dunia ini bukan tolak ukur ya, tolak ukur bahwasanya seorang dicintai atau tidak dicintai kan Allah berikan kepada siapa saja, tapi bagaimanapun pembagian tersebut maka dia senantiasa kebahagiaan bagi orang-orang beriman. Ya, kayanya orang beriman akan beda dengan kayanya orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana miskinnya orang-orang yang beriman, seandainya demikian, maka itu justru kadang menjadi pemberat timbangannya dan kadang dia akan menjadi sebagai penyimpan untuk sebanyak-banyaknya nanti akan disempurnakan di akhirat. Beda dengan orang-orang yang
kufur kepada Allah, kemiskinannya adalah kemiskinan yang belum ada apa-apanya dibandingkan kemiskinan yang dia akan rasakan yang hakiki di akhirat, yang tidak ada habis-habisnya dan tidak ada kenikmatan sedikit pun. Ya, semiskin-miskin orang hari ini masih ada saja yang dia miliki. Namun ya, kalau seseorang waliyadzubillah disiksa di neraka, maka tidak ada kebaikan sedikit pun, tidak ada waktu istirahat untuk merasakan kebaikan sedikit pun.